Halo, balik lagi di channel Aditya Lesmana. Nah, di video sebelumnya kita telah ngebahas tentang operator aritmatika dan operator perbandingan. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang conditional statement atau yang sering disebut dengan percabangan. Nah, conditional statement dalam bahasa pemrograman merupakan pernyataan yang akan menentukan jalur eksekusi dari sebuah program. Atau dengan kata lain adalah cara sebuah program memilih blok kode tertentu yang akan dijalankan berdasarkan kondisi yang terpenuhi, bergantung dengan input atau kondisi tertentu. Nah, kondisi ini biasanya berupa ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Nah, conditional statement juga biasanya digunakan dalam pembuatan logika program, pengambilan keputusan, atau penanganan kesalahan. Nah, ada beberapa contoh penggunaan dari conditional statement pada bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada if statement. Nah, if statement ini adalah pernyataan dasar untuk mengevaluasi suatu kondisi, di mana jika kondisi tersebut bernilai true, maka blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Oke, mungkin kita contohkan di code editor yang biasa kita pakai yaitu PyCharm. Oke, pertama-tama kita buat variabel terlebih dahulu. Untuk namanya kita kasih nama x sama dengan 10 if x lebih dari 5, maka print x lebih besar dari 5. Oke. Nah, karena x ini bernilai 10 dan 10 itu lebih besar dari 5, maka kode pada blok if yang ini akan dieksekusi dan mencetak sebuah string di mana stringnya itu adalah x lebih besar dari 5. Oke, mari kita coba jalankan. Nah, x lebih besar dari 5. Nah, selanjutnya ada statement if else. Nah, statement if else ini digunakan ketika terdapat dua kemungkinan jalur yang dapat diambil oleh sebuah program, di mana jika kondisi if-nya bernilai true, maka kode yang ada di dalam blok if yang akan dieksekusi. Namun jika tidak atau false, maka kode yang ada di dalam blok else lah yang akan dieksekusi. Oke, contohnya mari kita praktekkan lagi. Oke, kita coba tambahkan else-nya di sini. Else 2 print x tidak lebih besar dari 5. Nah, kalau variabel x-nya masih 10, maka hasilnya akan sama kayak yang tadi. Nah, coba kita ubah variabelnya ke 3 misalnya. Nah, kalau kita ubah ke 3, maka yang akan dieksekusi itu blok yang ada di dalam else ini. Karena x-nya itu angka 3 itu tidak lebih besar dari 5. Mari kita coba jalankan ya. Nah, x tidak lebih besar dari 5. Selanjutnya ada if, elif, dan else. Nah, statement elif ini digunakan ketika terdapat beberapa kemungkinan jalur yang dapat diambil oleh program, di mana jika kondisi if-nya bernilai false, maka program akan memeriksa statement berikutnya, yaitu elif dan beberapa elif lagi. Misalnya ketika jalurnya tuh lebih dari 3 misalnya. Nah, namun jika semua statement elif-nya tetap bernilai false, maka balik lagi ke yang sebelumnya, yang akan dieksekusi adalah blok else. Nah, oke, kita coba praktikkan lagi. Oke, kita ubah lagi ini jadi 7. Dan kondisi pertama juga jadi lebih dari 10. Ini ganti juga jadi 10. Terus kita tambahkan elifnya di sini. Elif s lebih besar dari 5, maka print x lebih besar dari 5 tapi tidak lebih besar dari 10. Nah, oke. Kita coba jalankan. Nah, karena x-nya bernilai 7,
dan 7 itu lebih besar dari 5, tapi tidak lebih besar dari 10, maka kode pada blok elif inilah yang akan dieksekusi. Nah, hasil eksekusinya adalah mencetak string X lebih besar dari 5, tapi tidak lebih besar dari 10. Nah, untuk statement elif ini kita bisa tambahkan lebih dari satu. Misalnya, kita mau tambahkan elif X kurang dari berapa, 4 misalnya. Print print apa misalnya kan. Terus kita tambahkan elif lagi, misalnya elif X sebenarnya berapa, 2 misalnya. Print nah bebas lah itu sampai berapa itu bisa. Nah, yang terakhir ada nested if. Nah, statement if juga bisa dibuat bersarang atau ada if dalam if gitu. Nah, ini memungkinkan pemeriksaan lebih lanjut dalam kondisi yang sudah bernilai true gitu. Nah, untuk contohnya mari kita praktekkan. Oke, yang ini kita hapus dulu, kita ganti tetep X saja deh. X sama dengan 15 misalnya. Terus if X lebih dari 10, lalu if lagi if X lebih dari 20, maka print X lebih besar dari 20. Else print X lebih besar dari 10, tapi tidak lebih besar dari 20. Kita kasih else lagi lah sini. Else print X tidak lebih besar dari 10. Nah, karena X bernilai 15, yang mana 15 itu kan lebih besar dari 10, maka kode blok if pertama yang akan dieksekusi itu yang terdapat if statement lagi ini yang ini. Nah, dan 15 juga kan nggak lebih besar dari 20, maka kode blok else yang ini yang akan dieksekusi dan print string X lebih besar dari 10 tapi tidak lebih besar dari 20. Kita coba jalankan. Nah, X lebih besar dari 10 tapi tidak lebih besar dari 20. Nah, gimana kalau misalnya X yang ini kita ubah jadi 25 misalnya? Maka yang akan dieksekusi adalah blok if yang kedua, yang ini, karena X tuh lebih besar dari 10. Oke, ya. Dan X juga lebih besar dari 20. Nah, 25 kan. Jadi ini harusnya yang dieksekusi. Oke, mari kita coba. Nah, X lebih besar dari 20. Sekarang kita coba ubah lagi. Ini misalnya X-nya jadi 5. Harusnya kan X lebih besar dari 10 enggak? Enggak. Jadi ini blok ini di skip langsung ke else yang ini. Kita coba. Nah, X tidak lebih besar dari 10. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai conditional statement beserta beberapa contoh penerapannya. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan ngebahas tentang loop statement atau perulangan pada bahasa pemrograman Python. Thank you.